Ya, baiklah, untuk menyemangati kita pada siang hari ini, sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa dulu. Yang ketua kelas, silakan kepimpin doanya. Syabrak, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini. Gue cek dulu kehadirannya ya, siapa yang tidak datang pada siang hari ini. Jelita, berbu. Nadia, berbu. Esrawati, berbu. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, anak-anak ibu rajin semuanya. Sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, minggu kemarin belajar tentang apa? Hikayat. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Angkat tangan. Iya, apa yang materinya? Nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai religius, dan nilai pendidikan. Iya, minggu kemarin kita belajar tentang nilai-nilai hikayat dan nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai edukatif, dan juga nilai budaya. Baiklah, udah ngerti dengan pelajaran yang kemarin? Udah. Baik, sekarang kita materinya adalah menceritakan kembali hikayat. KD-nya yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat, baik yang didengar maupun yang dibaca. Indikatornya ada 2. Nah, anda yang pertama adalah menulis. Menulis kembali cerita hikayat yang dibaca itu atau yang didengar. Setelah anda tulis, nanti baru menceritakan dengan bahasa sendiri. Tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini ada 2 juga. Yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, Ananda dapat menulis kembali. Ya, jadi tujuan akhir dari pelajaran kita nanti adalah Ananda dapat menulis kembali cerita rakyat dan juga menceritakannya dengan bahasa sendiri. Baik, itu tujuan kita. Selanjutnya teknik penilaiannya ada 4. Yaitu nilai, yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian sikap sosial. Penilaian sikap spiritual dan sosial ini ibu nilai secara observasi. Ya. Yang ketiga penilaian keterampilan menulis. Nah, hasil tulisan kalian nanti juga akan ibu tulis, dan juga penampilan kalian bercerita di depan juga akan ibu nilai. Ya, ini adalah teknik dari penilaian kita. Baik, struktur hikayat itu ada berapa? Siapa yang bisa? Ya, menyebutkan struktur dari hikayat. Ya, silakan. Siap, silakan. Tema, alur, latar, sudut pandang pengarang, penokohan, amanat. Iya, ada tema, ada alur, ada latar, ada penokohan, ada sudut pandang, dan ada amanat. Itu adalah struktur dari hikayat. Nah, sekarang karena kita akan menulis kembali, berarti kita harus tahu langkah-langkah dari menulis sebuah cerita. Nah, langkah-langkahnya ada 7. Nah, siapa yang mau membacakan? Ayo, silakan. Iya, silakan. Baca terlebih dahulu naskah aslinya. Mencatat gagasan pokok naskah asli hikayat dengan cara menemukan unsur-unsur prinsip hikayat. Mencari dan menerjemahkan kata-kata arkais. Menyusun kerangka hikayat. Menggunakan bahasa yang dikenal oleh masyarakat agar cerita melekat pada pembacaannya. Memperhatikan tujuan utama dari hikayat, yaitu kesan tidak boleh menyimpang dari cerita aslinya dan nilai-nilai dalam hikayat. Tidak ada perubahan tokoh, latar, dan alur dari naskah aslinya. Ya, itu adalah langkah-langkah kita dalam menulis kembali sebuah cerita hikayat. Yang pertama itu kita harus membaca dulu. Ya, setelah kita membaca, selanjutnya kita catat gagasan pokoknya. Gagasan pokok ini kita tentukan dari strukturnya. Selanjutnya
cari kata-katanya, archaic. Yang keempat menyusun kerangkanya. Yang kelima menggunakan bahasa yang dikenal ini ada berarti bahasa kita sehari-hari. Memperhatikan tujuan utama dan juga tidak ada perubahan baik itu tokoh, alur dan belakangnya. Baiklah, pada tugas Ananda pada siang hari ini adalah tugas kelompok ya. Kita berkelompok menulis kembali teks hikayat ini. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok saja. Kelompok yang di depan ada kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang paling belakang kelompok 3. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, kalau sudah, silakan kerjakan tugasnya sesuai yang terdapat di LKPD. Ya, di sana di LKPD itu ada hikayat si miskin dan malakama. Silakan Ananda baca hikayat tersebut. Setelah itu Ananda kerjakan menulis kembali hikayat tersebut menurut bahasa Ananda sendiri berdasarkan dari struktur hikayat, ya. Nah, nanti kalau Ananda sudah menulisnya, Ananda akan bercerita ke depan, ya. Ada mengerti? Kalau tidak ada mengerti, silakan bertanya. Sambil Ananda bekerja, Ibu juga akan menilai sikap sosial dan spiritualnya secara observasi. Jadi apa yang Ananda kerjakan dalam lompatan ini Ibu nilai semua. Ya, Bu. Untuk mempercepat waktu saja, silakan kerjakan. Yang kurang paham silakan bertanya. Silakan bertanya yang kurang paham tentang tugasnya. Baik, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ayah, kelompok 1 dulu les nih. Bu, maksud penokohan itu seperti apa, Bu? Penokohan. Kalau penokohan itu berhubungan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Kalau hikayat si miskin dan Malakarma, siapa saja tokohnya? Ada si miskin, ada si Malakarma, ada Raja Indra. Ya, berhubungan dengan tokoh-tokohnya dan juga berhubungan dengan sifatnya. Itu adalah penokohan. Oke, sudah mengerti Risma? Sudah? Oke, siapa lagi yang kurang paham? Ya, yang mau bertanya lagi siapa? Bu. Ya, ada nomor 1. Bu, sudut pandang ini gimana gambarnya, Bu? Sudut pandang. Iya. Sudut pandang itu yaitu bagaimana cara pengarang menggambarkan sebuah cerita. Sudut pandang itu ada 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jangan pernah membuat sudut pandang orang kedua ya. Tidak ada sudut pandang orang kedua. Oke, siapa lagi yang bertanya? Ya, silakan nomor 3.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi Bu. Kalau tidak, oke, silakan lanjutkan pekerjaannya. Ya Bu. Silakan berdiskusi dengan temannya ya, tidak kerja sendiri-sendiri. Kalau sudah siap kasih kode ya, banyak lagi. Banyak lagi. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah siap silakan kumpulkan tugasnya. Baik, Bu. Baik Bu. Baik, karena anak-anak sudah menulis cerita hikayat. Nah, sekarang tugas Anda adalah menceritakan ke depan hikayat yang Anda buat tadi. Ceritakan dengan bahasa sendiri. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan hikayat itu apa? Hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan hikayat. Ada 4 hal tadi, apa? Ya, sebutkan yang nomor 3. Perhatikan urutan cerita. Ya, Nafas harus jelas. Ya. Gunakan intonasi yang tepat. Bermainlah dengan gestur. ya. Variasikan dengan mimik wajah. Nah, tepuk tangan kita semua. Itu dia. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam bercerita di depan ini. Yang pertama, perhatikan urutan ceritanya, kata teman tadi. Jadi kalau kita urutan ceritanya bolak-balik, nanti si pendengar tidak paham. Yang kedua adalah lafal harus jelas. Ya, vokal konsonannya harus jelas. Yang ketiga adalah gunakan intonasi. Selanjutnya bermain dengan gestur. Gestur ini adalah gaya kita. Selanjutnya adalah mimik wajah. Kalau orang sedih jangan dibawa mimiknya untuk gembira, jangan ketawa ya. Nah, tugasnya sekarang siapa yang mewakili dari kelompok 1 dulu yang bercerita ke depan? Silakan. Oke, dari kelompok 1 mana tugasnya? Ya, silakan bercerita di depan. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya akan menceritakan tentang hikayat si miskin dan malakarma. Batra Indra mengutuk raja beserta istrinya jatuh miskin dan melarat di kerajaan Anta Beranta. Setiap hari si miskin dan istrinya mencari makanan. Setelah beberapa lama, istrinya melahirkan seorang putra yang diberi nama Malakarma. Ketika si miskin menggali tanah untuk tiang berteduh, dia menemukan sebuah tanjau berisi emas, dan dengan kehendak yang mana kuasa sebuah kerajaan dan si miskin menjadi rajanya. Dengan nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya dengan nama Ratna Dewi. Kerajaan itu diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian lahirlah adik Malakarma bernama Nila Busama. Maharaja Indra mencari ahli nujum untuk bertangan
Peruntungan anaknya semua nujum terhusut oleh Raja Antabaranta, supaya mengatakan kedua anaknya akan membawa malapetaka dan akan menghancurkan kerajaan Puspasari. Oleh karena itu, kedua anak tersebut diminta pergi dari negeri Puspasari. Keduanya lari ke hutan. Marakarma disangka sebagai seorang pencuri. Kemudian ditangkap karena dituduh mencuri. Keduanya dilempar ke laut. Nila Kusuma akhirnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh Raja Manginra Sari dan kemudian diperjuntungkannya dengan gelar Putri Mayang Mamurai. Nasib Marakarma yang terhanyut hingga ditelan oleh ikan hiu mempertemukannya dengan cahaya Cairani dan nenek Kebayan. Marakarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negara Puspasari seperti sedia kala. Kesetiaan Marakarma dapat mengalahkan serangan dari negeri Antabaranta yang dengki melihat kemakmuran negeri Puspasari. Marakarma menjadi raja di paling cahaya negeri mertuanya dan keluarganya hidup bahagia di negeri Puspasari. Silakan kelompok yang lain menanggapi. Nanti dulu. Kelompok lain menanggapi penampilan dari kelompok 1. Silakan. Bu, Yang ketiga. gestur mimiknya nggak ada. Nah, kalau kita baca tadi depan, gesturnya seperti apa, mimiknya seperti apa. Apalagi yang kurang? Ya, kelompok 2. Kelompok kurang jelas, Bu. Nah, lafalnya juga ya. Nanti diperhatikan lagi. Untuk kelompok selanjutnya tolong diperhatikan gestur, mimik, dan lafalnya. Oke. Itu penampilan dari kelompok 1. Silakan duduk tengah. Ya, bisa lihat. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk lagi. Silakan dari kelompok 2 yang mewakili. Siapa? Ayo cepat. Kelompok 2 mana nih bukunya? Tugasnya? Yang mana yang kelompok 2? Silakan kelas sekali ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya akan menceritakan tentang hikayat si miskin dan Marakarma. Pada suatu seorang raja kendaraan terkena sumpah Badara Hindara. Raja dan istrinya menjadi miskin di negeri Antabaranta. Kedua pasangan tersebut harus selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat seperti melempari batu. Beberapa tahun kemudian, si miskin dan istrinya diberikan seorang anak laki-laki yang bernama Marakarma, yang dirawat dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, si miskin menggali tanah dan menemukan tanjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga di anak cucunya. Dengan kuasa Allah, pada tempat tersebut terdiri sebuah kerajaan lengkap yang diberi nama Puspasari. Setelah berdirinya kerajaan, mereka kemudian berganti nama menjadi Maharaja Indra. Angkasa dan istrinya berganti nama menjadi Tuan Putri Ratna Dewi. Kebahagiaan mereka bertambah dengan kehadiran seorang anak perempuan bernama Nila Kusuma. Maharaja Indra Dewa yang sangat iri dengan negeri Puspasari dengan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Angkasa. Ali Nudum terperangkap bujukan Raja Indra Angkasa dengan menyampaikan ramalan palsu. Akibat kedua anak tersebut diminta pergi dari negeri Puspasari. Keduanya berlari ke hutan. Marak Amah disangka sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut. Sedangkan Nila Kusuma ditemukan oleh Raja Mengendera Sari
dan telah menjadi istrinya, yang kemudian berganti nama menjadi Mayang mengurai nasib Marakarma yang terhanyut sehingga ditelan oleh ikan hiu mempertemukan dengan cahaya Cahitami dengan nenek Kebayan. Ia mengetahui Putri Mayang sebagai adik kandungnya. Berkat cerita nenek Kebayan, segera Marakarma menemui adiknya dan pergi ke negeri Puspasari untuk menemukan ibunya yang masih hidup. Maka Marakarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negeri Puspasari seperti sedia kala. Kesaktian Marakarma dapat mengalahkan serangan dari negeri Antaberanta. Marakarma menjadi raja di paling cahaya di negeri mertuanya dan keluarga hidup bahagia di negeri Puspasari. Oke, nah, Bapak ya, silakan komentari pendapat dari kelompok 2. Silakan komentari. Dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau komentari penampilan dari kelompok 2? Ya, silakan. Ya, silakan. Gunakan intonasi yang tepat. Intonasinya masih kurang tepat ya, masih lagu-lagu pemahamannya masih kurang. Oke, lagi dari kelompok 3, ya silakan. Lafalnya kurang jelas. Nah, lafalnya nanti diperhatikan lagi ya untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Baik, sekarang kita minta penampilan terakhir dari kelompok 3. Semoga kelompok 3 ini penampilannya lebih bagus lagi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, akan kelompok 2. Baiklah teman-teman, selamat siang. Siang. Saya akan menceritakan tentang hikayat si miskin dan Marakarma. Hikayat si miskin dan Marakarma. Suatu ketika seorang raja keindiraan terkena sumpan Batra Indra. Raja dan istrinya menjadi si miskin dan hidup sengsara dalam hutan di negeri Antaberanta yang dikuasai oleh seorang raja bernama Indra Dewa. Beberapa tahun kemudian, si miskin dan istri diberikan momong seorang anak laki-laki yang bernama Marakarma, yang artinya anak dalam kesukaran. Suatu hari si miskin menggali tanah dan menemukan tanjau yang berisi emas. Dengan kuasa Allah pada tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap yang diberi nama Puspasari. Mereka kemudian berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya berganti nama menjadi Tuan Putri Ratna Dewi. Kebahagiaan mereka bertambah dengan kehadiran seorang anak perempuan bersana Nila Kesuma. Maharaja Indra Dewa yang sangat iri dengan negeri Puspasari dan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Angkasa, ahli terperangkap bujukan Raja Indra Nujum. Angkasa dengan menyampaikan ramalan palsu bahwa kedua anak Maharaja Indra Dewa hanya akan mendatangkan celaka dan dibuang ke laut. Sedangkan Nila Kesuma ditemukan oleh raja, mengendera Sari dan menjadi istrinya dan berganti nama menjadi Mayang Mengurai. Marakarma yang terhanyut hingga ditelan oleh ikan hiu dipertemukan dengan cahaya Cairani dan nenek Kebayan. Marakarma hidup bersama nenek Kebayan dan dengan istrinya Cahaya Cairani. Ia juga mengetahui Putri Mayang sebagai adik kandungnya. Segera Marakarma menemui adiknya dan pergi ke negeri Puspasari untuk menemui ibunya yang masih hidup menderita sebagai pemungut kayu. Marakarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negeri Puspasari
seperti sedia kala. Kesaktian Marakarma dapat mengalahkan serangan dari negeri Beranta yang dengki melihat kemakmuran negeri Puspasari. Marakarma menjadi raja di Panglingam, cahaya negeri bertuanya, dan keluarganya hidup bahagia di negeri Puspasari. Oke, kebenaran kelompok 3. Ya, itu penampilan dari kelompok 3. Siapa yang menanggapi kelompok 3? Ya, silakan nomor 2. Namanya kurang jelas, Bu. Lafalnya. Jangan cepat-cepat kali kalau bercerita itu di depan. Oke, siapa lagi? Bu. Ya. Mimik wajah, Bu. Mana sih kan mimik wajah? Oh, mimik wajah. Ya, mimik wajah juga diperhatikan. Oke, tepuk tangan lagi. Teman-teman Kanada telah menceritakan ke depan semuanya hasil diskusinya. Mari per kelompok simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Itu kelompok 3. Silakan simpulkan. Bagaimana langkah-langkah kita bercerita? Baik, Ananda, karena sudah menyampaikan hasil diskusinya ketiga kelompok yang depan, sekarang coba disimpulkan dulu apa kesimpulan dari hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 3 dulu apa? Ya, silakan. Baca terlebih dahulu naskah aslinya. Mencatat jelasan pokok naskah asli hikayat dengan cara menemukan untuk unsur implisit hikayat, mencari dan menelitikan kata-kata arkais, menyusun kerangka hikayat, menggunakan bahasa yang dikenal oleh masyarakat agar cerita melekat pada pembacanya, memperhatikan tujuan utama dari hikayat yaitu kesan, tidak boleh menyimpang dari cerita aslinya dan nilai-nilai dalam hikayat, tidak ada perubahan tokoh, latar dan alur dari naskah aslinya. Ya, tepuk tangan lagi kelompok 3. Nah, itu adalah langkah-langkah kita dalam menulis sebuah cerita. Nah, untuk kelompok 2, bagaimana cara kita bercerita di depan? Apa yang harus kita perhatikan? Ya, silakan kamu. Ya. Perhatikan urutan cerita. Ya. Lafaz harus jelas. Ya. Gunakan intonasi yang tepat. Ya. Bermainlah dengan getar. Variasikan mimik wajah. Iya, ada 4 langkah yang harus kita perhatikan bercerita di depan. Yang pertama adalah perhatikan urutan cerita. Setelah itu perhatikan lafaz, gunakan intonasi, mainkan gestur, harus pakai mimik. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sudah paham bagaimana kita cara bercerita di depan? Sudah paham bagaimana cara kita menulis kembali cerita? Oke, kalau sudah, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kita merefleksi dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, syukur. Kalau menyenangkan dari segi apa menyenangnya? Karena kami bercerita, Bu. Oh, suka Bercerita. Jadi suka mendongeng ya, Bu? Ya, Bu. Apa lagi? Yang Menulis. pintar. Berarti anak-anak ini suka menulis semua ya? Bagus. Oke. Nah, kalau menyenangkan pembelajarannya otomatis materinya pasti masuk ya, saudara? Ya, Bu. Nah, coba jelaskan dulu bagaimana cara kita bercerita di depan. Siapa yang bisa? Bercerita di depan itu kita harus seperti apa? Ya, silakan. Perhatikan urutan cerita. Ya. Lafaz harus jelas. Gunakan intonasi yang tepat. Ya. Bermainlah dengan gestur. Ya. Variasikan mimik wajah. Nah, dalam bercerita di depan itu ada 4 yang harus diperhatikan. Perhatikan urutan cerita, perhatikan intonasi, perhatikan lafaz, perhatikan gestur, dan juga perhatikan mimik. Oke.
pendek sama dengan cerpen. Nah, kita akan membandingkannya nanti. Jadi anak-anak di rumah cari contoh hikayat satu, setelah itu cari juga satu cerpen. Ya? Ya, Bu. Ada Martin? Ada, Bu. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita pada siang ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk silakan membaca doa. Jabrak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita pada siang hari